Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba ala 'abdihi wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa iqtada bi sunnatihi ila yaumiddin. Thumma amma ba'du. Hadirin hadirat, pagi hari ini kita akan meneruskan membaca surah Ali Imran ayat 171. 171 ya. Sudah dibaca belum ayat sebelum ni? Sudah ya. Kita baca lagi ya. Ayat 171 kita baca lagi insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadl. Wa anna Allaha la yudhi'u ajral mu'minin. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين.
Taif, terjemahan makna ayat. Yastabshiruna bi ni'matin min Allah. Mereka bersukaria, girang hati dengan nikmat wa fadlin dan karunia yang besar dari Allah. Wa annallaha, dan bahwa Allah la yudhi'u, tidak mensia-siakan ajral mu'minin, pahala orang-orang yang beriman. Taib, penjelasan lebih lanjut tentang ayat ini. Yastabshirun daripada kalimah bisyarah, asalnya istabsyara. Ya, istabsyara tu 6 huruf. Kalau 3 hurufnya ba, shin dan ra. Bushrun atau bushra, maknanya satu perasaan, ya, gembira. Tentu ada sesuatu yang menggembirakannya. Mereka yastabshirun, gembira dengan apa? Bi ni'matin minallahi wa fadlan. Bi ni'matin minallahi wa fadlan. Baik. Sini ada nikmat dan ada fadlun. Dalam kehidupan dunia ni kan nikmat, ada nikmat yang didapati setelah berusaha. Itu nikmat. Bila orang sudah berusaha, bertugas lumus, lalu mendapatkannya, natijah dari usahanya itu, tentu dia rasa apa? Gembira dan menikmatinya. Tapi di alam barzakh hingga ke akhirat, yang dimaksudkan nikmat di sini bukan nikmat yang seperti kita di dunia ini. Walaupun hakikatnya para syuhada mereka mendapat nikmat berupa rezeki yang sentiasa rezeki itu bertambah-tambah dan selalu berubah-ubah. Selalu rezeki itu yatajaddad, diperbaharui oleh Allah. Nikmat itu setelah mereka berusaha untuk mendapatkannya melalui istishhad, melalui syahadah, karena mereka mati meninggal sebagai syahid. Ini dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa rezeki yang tentu saja berbeza keadaannya dengan rezeki yang kita maksud sekarang ini di dunia, rezeki di alam barzakh. Oleh itu Allah menggunakan bini'matin dalam bentuk nakirah, indefinite, am, dan nikmat di sana itu sifatnya kekal. Sedangkan di dunia ini nikmatnya sifatnya apa? Sementara. Tidak ada yang kekal. Dalam kehidupan ini nikmat sehat, nikmat apa rasa sedap ke apa itu sekejap saja di dunia ini. Di sana itu nikmatun muqimatun daimatun, kekal abadi. Bahkan yang keduanya mendapat fadlun, karunia.
Fadlun, karunia dari Allah yang lebih luas, lebih besar daripada nikmat. Itu fadlun itu. Dalam bahasa kita kalau disebut karunia apa sebetulnya? Karunia itu bahasa Melayu ke Sanskrit? Saya pun tahu. Sanskrit kan? Tapi apa maksudnya kalau karunia itu? Kan bukan yang bersifat material saja kan? Yang namanya karunia itu. Faham tapi tak tahu nak express ya. Nak meliberatkan. Tetapi tahu ada karunia. So di kalimat fadlun lebih luas daripada nikmat. Lebih besar. Bahkan fadlun juga dari kalimat fadilat. Fadilat sudah jadi bahasa kita maknanya kelebihan kan, keistimewaan. Yang tentu saja yang namanya keistimewaan, fadilah tidak dianugerahkan pada setiap orang. Jadi para syuhada tidak hanya mendapat nikmat dalam alam barzakh, mereka yurzaqun pada sisi Allah, mendapatkan rezeki, tapi juga mendapat keistimewaan yang tidak ada pada orang lain. Nah, keistimewaan yang mereka dapati karena sebab asy-syahadah itu. Karena sebab mereka mati fi sabilillah, mendapat keistimewaan ya, fi sabilillah. Ada suara kereta tu, ada yang menghalang ke tak? Coba tengok, takut ada yang menghalang. Taib. Jadi sekali lagi kalimat fadlal itu ya, untuk para syuhada ternyata mereka mendapatkan berbagai macam karunia yang tidak Allah berikan kepada yang lainnya. Nabi SAW ada menyebut dalam sebuah hadis, yaitu Taib, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Lisyahidi 'indallah sittu khisal." Bagi syahid, seorang yang mati, yang meninggal fi sabilillah, mereka mendapat atau bagi mereka ada 6 keistimewaan, ada 6 kelebihan. Yang pertama ialah yughfaru lahu fi awwali duf'ah. Allah memberikan ampunan kepadanya Sudah dialihkan belum? Baik, kita ulang lagi hadis ini. Ada 6 keistimewaan bagi orang yang meninggal fi sabilillah, bagi syahid. Yang pertama, Allah memberikan ampunan kepadanya pada semasa dia terbunuh. Bila terbunuh saja, dan mengalir darahnya, pada masa itu sudah mendapat keampunan, maghfirah dari Allah. Itu dia. Kedua, wa yara maq'adahu minal jannah. Pas meninggal dunia, dia sudah dinampakkan oleh Allah tempat tinggalnya dalam syurga.
meninggal saja dia sudah subhanallah melihat tempat tinggalnya di dalam syurga. Ketiganya wa yujaru min azabil qabri. Allah selamatkan ia daripada azab kubur. Allah jaga pelihara ia daripada azab kubur. Okey. Kemudian yang keempat wa ya'manu minal faza'il akbar. Allah Subhanahu wa taala akan menenangkannya pada hari kiamat nanti. Al-faz'ul akbar itu secara literally bermakna satu keadaan yang dahsyat. Al-faz' itu maknanya terperanjat, terbeliak orang, itu al-faz'. Al-faz'ul akbar maksudnya hari kiamat. Pada masa hari itu semua orang dalam keadaan ketakutan, kebingungan, kena huru-hara. Tapi orang yang syuhada ini dia relax saja. Itu kelebihan. Relax saja menghadapinya. Subhanallah. Kemudian yang berikutnya kelima ya. Wa yudha'u 'ala ra'sihi tajul wiqar. Dan Allah akan meletakkan pada kepalanya crown, mahkota. Allah akan meletakkan pada kepalanya mahkota, tajul waqar namanya. Dan kata Rasulullah apa? Al-yaquta minha khairu minad dunya wa ma fiha. Allahu akbar. Sebiji batu yakut yang ada pada mahkotanya itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. We cannot imagine lah ya. Entah ada berapa yakut. Yakut itu kan sejenis batu ya. Subhanallah. Sebutir yakut yang ada pada mahkotanya itu lebih baik daripada dunia dan segala apa yang ada di dalam dunia ini. Subhanallahil karim. Dan berikutnya yang keberapa? Yang keenam. Wa yuzawwiju ithnataini wa sab'ina zawjatan minal huril 'ain. Dan Allah akan beri pasangkan ia dengan 72 hurun 'ain, bidadari. 72 orang bidadari yang Allah sebut di dalam suratul Waqiah itu. Wa hurun 'ain ka'amthalil lu'lu'il maknun. Macam lu'lu' yang maknun. Subhanallah. Kalau tak dapat hurun 'ain pun, kalau isteri namanya lu'lu bolehlah tak. Allahu akbar ya. Hurun 'ain ka'amthalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun. Itu di dalam suratul Waqiah. Subhanallah. Dan dalam riwayat Imam At-Tirmidzi ditambah lagi satu. Begitu juga Ibnu Majah. Katanya apa? Yang ketujuh. Wa yushaffa' fi sab'ina min aqaribihi. Dan dia akan diizinkan oleh Allah dapat memberi syafaat atau pertolongan kepada ahli keluarganya selama berapa orang? 70 orang dari kaum kerabatnya. Nah, itu fadlun, kelebihan. Yang 70 orang ini orang-orang yang saleh tentu saja, bukan yang salah. Jangan happy dulu salah seorang keluarga mati syahid, dia kata alhamdulillah. Kita berapa orang nih? Misalnya keluarga kita dikumpulkan ada 70, so I am one of them. Dia kata confirm I akan dapat syafaat dari dia masuk syurga. Lalu dia pun jolilah hingga ke jali. Okay.
la ilaha illa anta karim, itu salah makna itu. Kerana perlu dipahami tentang apa itu asy-syafa'ah, siapa asy-syafi' dan siapa al-masyfu'. Baik, jadi orang yang akan mendapat syafaat, orang yang telah diridhai oleh Allah. Nanti Anda baca dalam mana-mana buku akidah bab syafaat. Sehingga dalam buku Aqidatul Mu'min oleh Syekh Muhammad Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, itu ada dijelaskan tentang konsep syafaat ini. Jadi itulah keistimewaan dan kelebihan yang Allah anugerahkan kepada para syuhada. Taib, balik lagi pada ayat 171, wa annallaha, dan sesungguhnya Allah la yudhi'u ajral mu'minin, tidak akan menghilangkan, mensia-siakan pahala orang-orang yang beriman. Ini sebuah informasi sekaligus isinya tentang bisyarah, good news dari Allah. Kemudian ayat ini juga memberi dorongan, mendorong, memotivasi orang-orang mukminin supaya sentiasa apa? Sentiasa melakukan amal saleh, amalan yang baik. Jadi ayat ini mendorong orang-orang mukminin, mendorong kita untuk terus melakukan amal saleh, sekalipun mungkin kita ini tidak mendapatkan syahadah. Secara nyatanya lah kita tidak mati sebagai syahid, tetapi melalui firman Allah ini ya ada dan banyak jalan untuk mendapatkan nikmat dan fadlun min Allah. Yang penting apa? Bekerjalah, beramallah. Allah Subhanahu wa taala saya ingin merujuk dua ayat yang seiraslah dengan ayat ini. Pada surah Ali Imran ini ayat 195, Bismillahirrahmanirrahim. Ali Imran 195. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum min dzakarin aw untha. Tengok, anni la udhi'u amala amilin minkum min dzakarin aw untha. Jadi Allah sudah bagi tahu bahawa sesungguhnya aku tidak akan apa? Menyia-nyiakan, membiarkan apa dia? Amalan. Sesiapa saja yang beramal di antara kamu, sama ada dia lelaki atau perempuan. Nah, apa yang dimaksud dengan amal? Yang dimaksud dengan amal ialah sesuatu yang dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai amalan yang disukai dan diridainya. Kedua, Nabi SAW melaksanakan amalan tersebut. Jadi yang namanya amal mesti ada dalil syar'i, keterangan penjelasan dari Allah dalam Al-Quran. Keduanya ada penjelasan dan apa? Contoh bukti pelaksanaan itu dari siapa? Dari Rasulullah SAW. Nah, tentu saja amalannya akan diterima oleh Allah seperti yang kita sedang baca ayat 171 ini. Wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Tengok, kalimah mu'minin. Maknanya syarat suatu amalan itu diterima oleh Allah hanya apabila orang yang melakukan dan mengerjakan amalan itu seorang mukmin. Tengok surah 16:97 yang pernah kita baca. 16:97.
Jadi ada kalimah wa huwa mu'min di situ. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Wa huwa mu'min. Jadi itu syarat. Antara syarat amalan seseorang itu akan diterima oleh Allah, tidak akan disia-siakan oleh Allah, orang yang melakukannya itu seorang mukmin. Dan dari dua ayat itu, Ali Imran 195 dan 1697, tidak ada bias gender ya. Ternyata antara zakarun dan untha sama aja dalam konteks amal dan nilai amal pada sisi Allah. Yang pertama iman. Kemudian saya ingin selalu ulang dan ulang beberapa tahun supaya mengingatkan kita agar amalan diterima oleh Allah setelah orang itu dia mukmin. Syarat yang kedua ialah mesti ada ikhlasun niyah. Ikhlasun niyah. Ini merupakan ruhul amal. Niat yang ikhlas semata-mata untuk Allah. Itu ruhul amal kama qala Rasulullah SAW, al-ikhlasu ruhul amal. Ikhlas itu adalah nyawa atau ruhnya amal. Maknanya kalau tidak ada ikhlas, matilah. Nah, kita selalu mengulang-ulang dan mengingatkan diri kita. Kenapa? Mudah mengucapkan kalimat ikhlas di lisan ini, tapi pelaksanaannya subhanallah tidak mudah. Karena ada virus yang akan merosak keikhlasan, yaitu riya. Kemudian tersaja syarat yang ketiga ialah mutaba'atun nabi. Dalam pelaksanaan amalan itu mesti berittiba', mengikuti, mencontohi, meneladani perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimaksud dengan wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Ya, setiap kali kita beramal ya harus dan mesti memohon kepada Allah. Antaranya yang pertama agar Allah menetapkan iman kita, menguatkan, mengokohkan dan menambah iman. Itu yang pertama. Kedua, iman itu bertambah dengan apa? Amalan kan. Kemohon pula kepada Allah, ya Allah, jadikanlah apa juga yang saya terima, yang saya lakukan ini hanya semata-mata untuk mencari keridhaan-Mu. Jadi setiap kali selesai kita melakukan sesuatu, mohon kepada Allah agar Allah menerima apa yang kita kerjakan itu dengan ikhlas niyah, supaya tidak ada riya lah. Kemudian juga mohon kepada Allah mutaba'atun nabi. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar sentiasa aku dapat mengikuti, mencontohi, meneladani Rasul-Mu, sama ada berupa i'tiqad, perkataan atau perbuatan. Allahumma inna nas'aluka mutaba'atan nabi qawlan wa amalan. Mohon kepada Allah dengan bahasa kita. Ini harus dan mesti diulang-ulang. Baik. Kemudian satu lagi ayat yang seiras dengan ayat innallaha la yudhi'u ajral mu'minin dalam surat Al-Kahf surah 18 pada ayat yang ke-31 ya. 30 ke 31? Innalladzina amanu. 30. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa 'amilus shalihat inna la nudhi'u ajra man ahsana amal. Perhatikan,
Ya, baru kita sebut tadi, innalladzina amanu wa 'amilus shalihat. Iman dan amal saleh tidak dapat diasingkan dan dipisahkan. Bila ada iman, ada amal saleh. Inna la nudhi'u ajra. Sesungguhnya kami, yakni Allah, tidak akan menyia-nyiakan pahala. Man, sesiapa saja yang mengerjakan amal, man ahsana amala. Inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Tengok kalimat ahsana. Tidak hanya sekedar man amila salihan, man amila amalan, tidak hanya siapa yang melakukan amalan, tidak, tapi ahsana amala. Yang kita pun selalu sebut kalimat ahsana amala, yakni terlepas dari riya dan tidak melakukan bid'ah. Kata Fudail bin Iyad, seperti yang dinukilkan oleh Al-Hafidh Ibn Kathir dalam tafsir Al-Quranul Azim ketika menjelaskan firman Allah surah 67 ayat 2. Ditanya Fudail bin Iyad rahmatullahi alaih, apa maksud firman Allah, ayyukum ahsanu amala? Ahsanu ay aswabu, kata beliau. Aswabu, ini yang benar. Bagaimana amalan itu benar dan betul? Kamu terbebas dari riya, terlepas dari riya, dan kamu tidak mengerjakan bid'ah. Dan Allah tadi menyatakan dalam surah Al-Kahf, inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Apa ajrunya? Dijelaskan oleh Allah. Apa ayat berikutnya? Balik surah 18 tadi, ayat 30. Ulaika lahum jannatu adan. Keadaan dalam jannatu adan tajri min tahtihimul anhar. Lalu mereka akan dipakaikan oleh Allah, yuhallawna fiha min asawira min zahabin. Subhanallah, asawir, gelang-gelang. Subhanallah, akan Allah pakaikan perhiasan pada mereka, gelang-gelang. Maka subhanallah, min asawir, jama' daripada aswirah, gelang-gelang, min zahabin. Dan zahab di akhirat bukan zulian, real memang. Wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabrak. Silknya bukan dari Korea atau Italia, memang di sana. Subhanallah, yang tentu sangat berbeza. Muttaqiina fiha 'alal araik. Araik, divan-divan. Berbeza dengan divan Cleopatra, itu berbeza. Itu yang paling kita banggakan di dunia. Subhanallah. Ni'mas thawab wa hasunat murtafaqa. Ayat macam ini benar-benar mendorong seorang mukmin untuk sentiasa melakukan amal saleh yang diridhai, disukai oleh Allah dengan mutaba'atun Nabi, sekalipun tidak mendapatkan syahadah. Baik. Jadi kita balik pada Ali Imran 171 tadi, wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Oleh itu, sentiasalah melakukan amalan yang saleh, sekecil apapun juga. Kama qala Rasulullah, la tahqiranna bi ma'rufin. Jangan kamu menganggap remeh untuk melakukan perkara yang ma'ruf, walau hanya sekedar menampakkan wajah yang ceria, yang berseri-seri ketika kamu berjumpa dengan saudara kamu, yakni saudara seagama. Yang itu jangan dianggap remeh. Ada ajrun, pahala pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Itulah kelebihan-kelebihan yang ada pada para syuhada. Kemudian ayat 172. Alladzina istajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahumul qarh. Yaitu orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Rasulnya sesudah mereka mendapat luka dalam perang Uhud.
secara ringkasnya, setelah berlakunya perang Uhud dan tentera musyrikin Makkah dipimpin oleh Abu Sufyan telah kembali menuju ke Makkah, mereka menyesali diri, kenapa kita cepat balik, kenapa kita tidak bunuh Muhammad. So ada keinginan Abu Sufyan untuk U-turn ke Madinah untuk memerangi mukminin. Sampailah berita kepada Rasul. Hasrat Abu Sufyan itu sampai kepada Rasul. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyeru para sahabat untuk bersedia dan mengejar Abu Sufyan. Padahal majoriti para sahabat itu luka-luka. Ada kalimat istilah qarhun. Apa itu qarhun? Luka-luka. Jarhun. Qarhun maknanya jarhun. Jim, ra dan ha. Yani luka-luka. Dan baru hanya semalam mereka rehat. Katalah semalam tu, berlaku peperangan, mereka tidur malam tadi, pagi ini sudah diperintahkan, dianjurkan oleh Nabi untuk mengejar Abu Sufyan. Dalam keadaan mereka sedang luka-luka. Dan subhanallahil karim, segeralah mereka pun mentaati perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ialah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Az-Zubair bin Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, Hudzaifah bin Yaman, dan sebagainya. Bilangan mereka lebih kurang 70 orang. Dalam keadaan luka-luka. Dan dalam bahasa kita, luka masih menganga atau darah masih apa? Mengalir. Diperintahkan untuk mengejar Abu Sufyan hingga sampai ke satu tempat namanya Hamra'ul Asad. Atau ada juga dalam riwayat yang lain sampai ke Bi'r Utbah, ke perigi Utbah, ataupun Hamra'ul Asad yang jauhnya 8 mil dari Madinah. Saya tidak dapat membayangkan dalam keadaan luka-luka mereka diperintahkan Rasul dan mentaati berjalan 8 mil. Luka-luka bukannya luka-luka yang sedikit, tapi subhanallah, cekal sekali para sahabat ini. Mereka yang segera mengistijabah, memperkenankan dan mentaati seruan Allah dan Rasul sekalipun dalam keadaan kesakitan. Jadi ayat ini menjelaskan ajrul mukminin itu, ayat yang 171. Makalah itu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan mereka telah mendapat apa yang Allah janjikan kepada mereka. Bagaimana dengan kita hari ini? Sebab kita mukminin juga. Alhamdulillah biiznillah. Kita mesti meniru sifat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sebagai generasi yang datang setelah mereka, memang wajar dan patut kita meniru sikap para sahabat dalam mentaati Allah dan Rasul. Mereka tidak kisah tentang keadaan fizikal dan keadaan kehidupan mereka. Mereka tidak pernah merungut. Padahal mereka masih luka-luka, maknanya masih penat. Tidak ada yang merungut. Ya Rasulullah, Anda tidak ada peri kemanusiaan. Bagaimana Anda menyuruh kami berperang padahal kami sedang kesakitan? Waktu itu tidak ada painkiller barangkali, sebagaimana yang saya dibagi painkiller. Subhanallah, tidak ada yang merungut.
Sekarang kita masing-masing tepuk dada tanya iman. How far, sejauh mana kita mentaati Allah dan Rasul? Apabila Allah menyeru kita. Saya ingin hubung kaitkan ayat ini untuk diri kita dan mukminin amnya pada surah 8 ayat yang ke-24. Al-Anfal 24. Bismillahirrahmanirrahim. Apa bunyi ayatnya? Idza da'akum lima yuhyi. Baik, hingga ujung ayat lima yuhyikum. Coba, apakah kita dapat merasakan tak ketika Allah menyeru, wahai orang-orang yang telah beriman, apa dia? Penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila dia, yakni Rasul, menyeru kamu kepada sesuatu yang akan memberi kehidupan yang baik bagi kamu. Yang pertama sekarang tanya kita, do we feel that yang diseru oleh Allah ya ayyuhalladzina amanu itu diri kita? Nah, tidak perlu jawaban, tapi kita renungkan. Kalau kita benar-benar mukmin, Allah sedang berbicara langsung kepada kita sekarang. Ya ayyuhalladzina amanu. Dan kita masih merasa bangga dengan seruan itu. Karena Allah mengidentify kita dengan identiti iman. Tidak dengan identiti kebangsaan. Ini barangkali minta maaf ya, di depan saya ini ada pejuang-pejuang kebangsaan. Tak ada nilainya pada sisi Allah. Karena itu sistem jahiliyah ya, nilai jahiliyah. Ya ayyuhalladzina amanu. Bila Allah menyeru ya ayyuhalladzina amanu, maka tidak ada warna kulit, perbezaan warna kulit, kebangsaan, kesukuan, tak ada. Allah identify them dengan identiti iman. Dan tidak semua orang, hanya mereka yang beriman. Kalau kita benar-benar merasakan, then we are one of them. Sekarang Allah sedang menyeru. Dan selepas seruan itu mesti ada perintah atau larangan. Tidak akan ada yang memenuhi perintah Allah kecuali siapa? Orang yang beriman. Karakter orang yang beriman ialah bila diseru saja oleh Allah dan Rasul, mereka akan segera memenuhi. Istajibu. Tengok kalimat istajibu, kata kerja perintah. Ayat 172 Ali Imran dalam bentuk past tense verb, alladzina istajabu, sebab merujuk kepada para sahabat yang 70 orang khususnya. Okey. 70 orang, tidak semua orang. Kecuali ada Abdullah bin Az-Zubair, kerana pada waktu perang Uhud tidak diizinkan, tidak ikut perang waktu Uhud. Ayahnya yang pergi, beliau menjaga 7 orang adik-beradiknya yang perempuan. Sehingga sekarang beliau minta izin, ya Rasulullah, izinkan saya untuk mengikuti rombongan ini. Fadhal, kata Rasulullah. So kalau ini istajabu, pada ayat yang tadi dibaca surah 8:24, istajibu. Istajabu past tense verb, istajibu fi'lul amr, kata kerja perintah. Dan setiap perintah dari Allah hukumnya, siapa yang diperintahkan Allah? Orang yang beriman. Kita lah. Kalau disebut orang-orang yang beriman, selalunya third person, bukan begitu? Excluding diri kita. Sekarang kita sebutlah saya. Istajibu, segera kamu jawab, perkenankan seruan Allah dan Rasul. Sebab sama ada Allah atau Rasul, bila Allah menyeru kamu, dia akan hanya menyeru lima yuhyikum, akan memberi kebaikan untuk hidup kamu di dunia dan di akhirat.
Jadi perintahnya dijalankan, larangannya dijauhi. Itu yang amal soleh. Maka tadi surah 16:97, siapa yang memperkenankan perintah Allah, yakni melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, dijamin oleh Allah apa? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Betul tak? 16 tadi 97 itu. Subhanallah. Falanuhyiyannahu. Lam dengan nunut taukid. To emphasize, pasti. Hayatan thayyibatan. Good life menurut Allah. Allah menggunakan indefinite word, hayatan thayyibatan. Syaratnya iman dan amal saleh. Oleh itu setiap kali Allah menyeru kita dengan seruan iman, segera. Jangan sekali-kali ditangguh-tangguhkan. Wasari'u. Betul? Wasari'u. Ali Imran 133 yang sudah kita baca. Wasari'u, segera. Ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Jangan ditangguh-tangguhkan. Subhanallah. Bersegera. Istajibu itu maknanya dengan musara'ah. Bersegera. Dan pada surah 24 ayat 51 yang selalu kita baca, karakter orang yang beriman. Idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Kemudian maulaika, subhanallah, itulah dia. Lagi sekali kita perlu mentajdid, kita perlu renew our iman. How far do we obey Allah and the Messenger? Itu harus terus ada semangat untuk memperbaharui dan meningkatkan. Jadi ini motivasi dari Allah kepada orang-orang mukminin supaya kita mencontohi amalan soleh para sahabat. Walaupun mungkin kita tidak akan mencapai amalan seperti amalan para sahabat, confirm itu. Tetapi motivasi, keinginan itu biiznillah, dengan izin Allah. Karena fadlun, rahmat Allah sangat, karunia Allah sangat luas. Mohon kepada Allah, ya Allah, saya ingin dalam hidup saya ini meniti kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Berilah kemampuan, kesungguhan, kekuatan kepada saya untuk berittiba', meniti jejak langkah mereka. Walaupun saya sedar ya Allah dan tahu kemampuan saya, tapi dengan bantuanmu, pertolonganmu, saya ingin meniti jejak langkah mereka yang telah Engkau ridhai. Ingat surah 9 ayat 100 itu. Walladzina taba'uhum bi ihsan. Terus begitu. Dan kita pernah baca hadis pada kitab Riyadhus Shalihin. Karena kita mencintai mereka. Mereka dicintai oleh Allah dan Rasul. Kalau kita mencintai mereka walaupun tidak sama amalan kita dengan mereka, ada good news dari Rasulullah, anta ma'aman ahbabta. Kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Seperti kata Hudzaifah bin Yaman, saya mencintai Abu Bakar dan Umar sekalipun saya tidak akan mampu beramal seperti amalan mereka. Subhanallah. Ini motivasi dari Allah. Istajibu lillahi wal rasul idza da'akum lima yahyikum. Jadi karena hidup bukan hanya untuk makan, tapi makan untuk hidup. Betul kan? Mana yang betul? Hidup untuk makan ke makan untuk hidup? Orang mukminin hidup bukan hanya sekedar itu. Hidup untuk menjadi pejuang agama-agama Allah. Untuk menjadi pejuang. Alangkah hinanya hidup kalau hanya sekedar untuk makan dan minum. Ular sawa pun makan dan minum. Betul? Hidup kita lebih mulia sebagai seorang mukmin untuk menjadi mujahidun fi sabilillah.
pejuang-pejuang agama Allah. Mengikut kemampuan masing-masing. Kerana kita ingin hidup kita ini dinilai oleh Allah, bukan oleh manusia. Biarlah Allah yang menilai. Itu yang harus menjadi matlamat hidup kita. Saya ingin mendapat penilaian pada sisi Allah, bukan manusia yang menilainya. Dan orang-orang yang telah mendapat nilai yang berapa begitu, semuanya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka perang Uhud memberikan inspirasi sebetulnya kepada orang-orang mukminin pada setiap zaman untuk menjadi para pejuang di jalan Allah, tanpa mempedulikan keadaan keperitan hidupnya, tetap mereka berjuang, dan tanpa merungut mereka sentiasa segera memenuhi seruan Allah dan Rasulnya. Padahal mereka telah asabahumul qarah. Kita rasanya belum pernah luka-luka kan, sebagai mujahid berjuang di jalan Allah. Pernah luka-luka tak? Tak ada. Subhanallahil karim. Luka kerana berjuang pada jalan Allah. Ya Rabbi ya Karim. Jauhnya kita dengan mereka. Sebenarnya ini juga mengisyaratkan kualiti iman. Sangat jauh kualiti kita, iman kita dengan mereka. Tapi kita cannot give up. Kita tetap berusaha dan memohon kepada Allah. At least ada hasrat untuk menjadi mujahidina fi sabilillah bi amwalina wa anfusina, dengan apa saja. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk orang-orang yang sentiasa segera memenuhi seruannya itu. Amin. Kemudian balik pada ayat 172 surah 3. Subhanallah. Ada lagi another good news. Motivasi dari Allah. Lilladzina ahsanu minhum. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di antara mereka. Perhatikan kalimah minhum. Kerana tidak semua yang ikut ke Hamrul Asad ini. Hanya 70 orang. Minhum di situ litab'id. Lilladzina ahsanu minhum. Kalimah ahsanu past tense verb, ya? Dari ahsana. Kalau seorang ahsana, 2 orang ahsana, 3 orang ahsanu. Tingkat atas itu jamak. Ahsana wazan af'al. Af'ala. Asalnya ha sin dengan nun, hasuna. Tambah hamzah di atas jadi ahsana. Maknanya orang yang sentiasa melakukan kebaikan, selalu melakukan hasanah. Taib, lilladzina ahsanu. Tadi sudah kita sebut amalan yang ahsan. Jadi rupanya tidak setiap orang mukmin akan melakukan hasanat. Ada orang mukmin yang ya sekedar mukmin. Dia cukup dengan label mukminnya. Ada mukmin yang bekerja tapi asal cukup makan aja lah. Betul, ada istilah itu. Cukup makan. Ada begitu. Yang wajib-wajib aja lah. Dia kata apa lagi? Salat sudah, zakat sudah, puasa sudah, haji sudah, umrah pun sering. What else? Dia kata. Ada yang macam itu. Yang ahsanu tentu lebih baik dari mereka itu. Dan Allah melabel mereka yang selalu berbuat ihsan sebagai muhsinun. Maka kita sudah baca itu ayat sebelum ini 134 itu kan, wallahu yuhibbul muhsinin. Betul tak? Wallahu yuhibbul muhsinin. Betul tak hujung ayat itu? Dan Allah itu mengasihi siapa? Orang yang melakukan ihsan. Mau tak disukai Allah?
Diam maknanya tak mau. Tak jawab? Saya tanya tak mau jawab tak apa. Mau tak? Nah kalau mau jadilah orang muhsin. Maknanya tidak hanya sekedar menjalankan ketaatan, tapi mesti lebih daripada orang lain. Nah, selalunya orang yang lebih ijtihadnya lebih kuat, dia akan lebih baik daripada orang lain. Siapa yang kuat bekerja, rajin bekerja, tentu dia berbeza dengan orang yang malas. Sebenarnya setiap orang mukmin itu muhsin. Setiap mukmin itu muhsin. Wa huwa muhsinun, Allah menyebut dalam misalnya Al-Baqarah 112. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih. Orang yang akan masuk syurga siapa? Man aslama wajhahu lillah. Tapi kemudian diikuti dengan apa? Wa huwa muhsin. Jadi jangan jangan puas hati hanya sekedar sebagai orang mukmin. Harus menjadi muhsin. Kan dalam hadis Jibril ada 3 istilah kan, Jibril bertanya. Iman, Islam, ihsan. Tak cukup hanya Islam saja. Dalam IC agama Islam kan? Islam KTP, Islam IC. Tak cukup dengan itu, masih menjadi seorang yang mukmin. Tak cukup dengan itu, menjadi seorang muhsin. Kemuncak iman dan Islam ialah ihsan. Dan orang yang muhsinun disukai Allah, dicintai oleh Allah. Maka kita mesti berusaha untuk menjadi salah seorang muhsinun yang dicintai, dikasihi Allah. Sekalipun mungkin dibenci orang ramai. Ada kemungkinan tak? Orang yang disayangi, disukai Allah, dibenci orang lain, ada kemungkinan tak? Ya Rasulullah dibenci tak oleh orang kafir, orang musyrikin? Iya. Sehingga hari ini, tapi inna Allah, pada sisi Allah subhanallah disayangi. Begitu juga para syuhada. Begitu juga orang mukminin yang sentiasa memperkenankan seruan Allah dan Rasul. Mungkin tidak disukai oleh orang lain, tetapi yang penting kita mesti mencari mahabbatullah. Kasih Allah itu yang kita cari, yang kekal abadi. Mahabbah manusia ini sementara. Habis manis, sepah di bawah. Ada uang, abang saya. Tak ada uang, loyang melayang. Kena kepala abang, akhirnya abang dibawa ke hospital Selayang. Ya Rabb. Mahabbatullah itu patut menjadi matlamat. Baik. Ja'alan Allah, semoga Allah menjadikan kita salah seorang di antara muhsinun itu. Amin ya Rabb. Lilladzina ahsanu minhum wattaqau. Wattaqau dan taqwa. Saya pernah katakan dahulu, taqwa usaha seseorang untuk membuat antara dia dengan azab Allah satu dinding, barrier. Usaha seseorang membina satu dinding to protect him dari terkena yakni neraka ataupun azab Allah. So dalam konteks taqwa syar'i bermakna seorang mukmin yang selalu tunduk patuh taat kepada Allah dan Rasul, melakukan ihsan, sebenarnya dia sedang membina apa dia? A shield ataupun tembok antara dia dengan azab Allah. Walladzina taqaw tadi. Lilladzina ahsanu minhum wattaqaw. Jadi menjaga diri dari mendapat kemurkaan dan azab Allah dengan apa? Bitta'ah, dengan ketaatan yang berterusan. Dan ketaatan itu kita sendiri yang melakukan.
Jangan mengharap orang lain membuat ketaatan on behalf of ourselves, tidak, masing-masing. Okay. Masing-masing mesti berusaha. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Dengan apa? Dengan takwa. Dengan ketaatan. Taib, wattaqu. Ajrun azim di hujung ayat 122. Bagi mereka akan mendapat apa? Ajrun azim, ya Allah. Pahala yang amat sangat besar. Subhanallah. Apa dia? Jannatun na'im. Pahala yang besar itu tentu saja syurga di sana, yang disediakan oleh Allah Subhanallah bagi mereka itu. Jannatun na'im, yang luasnya tadi dalam ayat 133, syurga itu luasnya seluas arduha apa dia? As-samawat wal ard. Subhanallah. Ajrun azimun. Allah menggunakan nakirah. Jadi bagi para syuhada Uhud, ini adalah satu confirmation dari Allah tentang ajrun bagi mereka. Bagi mukminin yang datang setelah mereka, hendaknya termotivasi dengan ayat yang mulia ini supaya berusaha meniti jalan yang telah ditempuh oleh para syuhada, dan mereka para syuhada adalah salah satu di antara 4 kelompok hamba Allah alladzina an'ama Allahu alaihim, yang Allah telah anugerahkan nikmat ke atas mereka, yang hari-hari kita berdoa kepada Allah tidak kurang dari 17 kali kan, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Manhum, siapa alladzina an'ama Allahu alaihim? Surah 469. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Kata kuncinya apa? May yuti'illaha war rasul. Itu surah 469. Kata kuncinya itu may yuti'illaha war rasul. Itu saja kata kuncinya. Siapa saja yang mentaati Allah dan Rasul, faulaika, maka mereka ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim, akan ditempatkan oleh Allah bersama orang-orang yang telah Allah anugerahkan ke atas mereka nikmatnya, nikmat yang ajrun azim. Jadi membaca Al-Fatihah, surat Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim itu harus benar-benar dihayati dan kemudian dipraktikkan. Ikuti mereka yang telah mendapat nikmat itu. 4 golongan. Mereka mendapat nikmat karunia yang besar dari Allah karena sikap mereka yang selalu tunduk patuh taat kepada Allah dan Rasul. Minan nabiyyin. Dan kita bukan nabi, bukan kita, tetapi kita diperintah oleh Allah untuk mengikuti jejak langkah, berittiba' kepada Nabi. Was-siddiqin, dan penghulu para siddiqin ialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, kita juga harus berusaha. Saya ingin menjadi seorang yang shadiq, jujur lagi benar. Hari-hari kita bertanya, sudahkah ada sidqun pada diri saya? Ketika saya bercakap, ketika saya berbuat. Dan masing-masing harus sentiasa muhasabah. Baik, as-siddiqin. Jadi jangan hanya kepada ingat pada sahabat saja. Sidqun itu, as-sidqun dalam ucapan, dalam perbuatan. Sidqun dalam semua perkara. Nah, kita berada di era di mana orang yang shadiq sangat langka, kata orang Indonesia. Langka tu jarang, jauh sekali. Karena hari ini nyaris berdusta dan berbohong itu sudah normal, sudah norm.
Nak cari orang yang sidqun, ya ilahi. Sifat maksudnya. Kalau nama sidik, sadik ramai. Nah, kita ada kawan mungkin sadik, sidqun, as-sadiqin. Kemudian yang ketiga siapa? Wasyuhada. Nah, maka itu demotivasi. Mesti ada hasrat, at least hasrat pada tiap-tiap orang mukmin untuk mati syahid pada jalan Allah. Itu disebut istishhad. yakni talabus syahadah, mencari syahadah. Mesti ada itu. Mencari syahadah. Kita hidup, minta maaf lah, terlalu selesa duniawian. Bila kita selesa, na'udzubillah min dzalik, kama qala Rasulullah, sudah dibagi tahu, astaghfirullahaladzim, umat hari ini sudah terkena penyakit wahan. Bagaimana begitu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Majoritinya, maka kita harus keluar dari majoriti itu. Harus menjadi yang minority. Orang yang berusaha mencari asy-syahadah. Itu disebut istishhad. Alif sin ta shin ha alif dal. Istishhad maknanya talabus syahadah, mencari syahadah. Baik. Nah, kemudian yang terakhir, alladzina an'ama Allahu 'alaihim, yaitu wassalihin. Orang-orang yang saleh. Kita sudah baca hadisnya dalam kitab Riyadhus Shalihin. Mesti memuliakan orang saleh, menghargai bersama mereka, menzarahi mereka, kan? Subhanallah. Nah, kita dikelilingi oleh orang yang salah, bukan saleh. Subhanallah, kan? Ramai yang salah daripada yang saleh. Ya Rabbi ya Karim. Cabarannya berat bagi kita. So, itulah dia 4 kelompok hamba-hamba Allah yang alladzina an'ama Allahu 'alaihim. Orang yang selalu taat kepada Allah dan Rasul, ya tidak mungkin dia akan bercampur gaul dengan orang yang selalu disobey Allah and the messenger. Mustahil. Jadi kata kunci tadi penting di atas tuh, may yuti'illah war rasul. Itu kata kuncinya di situ. Maka ketaatan itu sendiri akan membimbing orang tersebut untuk bergaul dengan orang yang saleh, mendekati, menziarahi, menyayangi, mengasihi orang yang saleh. Timbul nanti pada jiwanya benci pula kepada kekufuran, kefasikan, kemaksiatan. Oke. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Allah telah menjadikan benci pada hati kamu terhadap kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun. Sudah saya bagi itu surah 49 ya. Pada ayat yang ke-7 kata salah. Jadi kita balik lagi, lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun azim. Ayat 173 minggu depan insyaallah. Jadi berhenti di sinilah. Allahu a'lam. Tafadhali.
Tapi dah dilahirkan Mm-mm. tinggal di Malaysia, Mm-mm. tahu undang-undang Malaysia kerja tak kasih, tak dapat kasih keadilan kepada orang yang Islam yang bukan daripada negara kita dengan orang yang bukan Islam tapi tidak memilih Islam, Mm-mm. yang tidak memberi IC. ICO, IC. Boleh panjang kalau nak bincang malam kali ini kan. Yang pertama, antara apa yang saya boleh bagi tahu, apa yang saya tahu. Kadang-kadang saya dapati antara nas Al-Quran atau hadis dengan realiti umat ini kadang-kadang kontradik. Salah satunya dalam konsep Islamic Brotherhood. Barangkali hanya ada pada nas Al-Quran atau hadis atau pada kertas kerja. Realitinya macam mana Islamic Brotherhood? Sebenarnya tidak ada. Dan terutamanya apa yang saya tahu, setelah berlakunya kolonialisme dan setelah jatuhnya Empire Uthmaniyah tahun 1924, pada masa itu akhirnya umat Islam ini kembali kepada sistem jahiliyah. Timbullah fanatisme asabiyah qabailiyah yang itu menjadi salah satu sifat jahiliyah yang hari ini kita namakan sebagai nasionalisme. Nah, ketika timbul nasionalisme, maka adalah tadi identiti tertentu. So, wajar kalau kemudian orang mempertanyakan seperti itu. Kenapa orang lain begitu mudah, orang di sini lama? Jadi kontradik, nak nilai mana yang akan kita gunakan? Nilai Quran dengan sunnah ke? Kita maunya itu kan, tapi realiti yang ada ternyata tidak ada nilai itu. Yang ada pun atas kepentingan kan. Kepentingan apa? Duniawiyah yang sementara. Kepentingan hawa. Okay. Dan kalau itu disebut khianat itu sifat siapa? Orang mukminin ke? Nah, tahu pun. Sudah tahu. Idza tumina khana. Okay. Jadi itu pun juga pengkhianatan. Dalam berbagai aspek boleh kita lihat. Oleh itu, sekali lagi kalau saya melihat ini masih lama, masih panjang perjalanan. Usaha yaitu mengqur'anaiskan hidup kita ini. Masih jauh sekali. Tetapi kalau begitu tidak boleh gibah. Kita masih terus. Kerana Allah hanya memerintahkan kepada para Rasul alaihi wassalatu wassalam hanya untuk apa? Menyampaikan, membacakan yatul alaihim ayatihi. Itu saja. Taufik itu pada sisi Allah. Teruskan. Karena orang kalau sudah memahami Al-Quranul Karim dan kembali kepada manhaj ilahi, maka segera biiznillah, dengan izin Allah, sifat-sifat mazmumah itu tidak akan ada lagi. Nanti pemikirannya, pandangannya, worldview-nya berdasarkan Al-Quran. Sekarang kita masih berdasarkan kepada kepentingan kebangsaan, kesukuan. Padahal dalam surah 49 ayat 13 sudah jelas bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Tentang sya'ab dengan kabilah, nation and tribes, itu memang itu salah satu di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, orang Afrika tetap diafrikan. Dia tidak pernah meminta kepada Allah dilahirkan to be African kan. Begitu juga kita orang Melayu. Kita tidak pernah meminta, tapi itu sudah ayatun min ayatillah. Qaddarallah. Itu pada kebenaran firman Allah dalam surah 49 ayat 13. Wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila. Lalu untuk apa?
lita'arafu, bukan untuk berlaga, dispute each other, cheating each other, okay? Killing each other, tidak, tapi lita'arafu. Jadi rupanya dalam kepelbagian itu ada nilai universal yang masing-masing sebenarnya saling memerlukan. Ini harus dijadikan dasar ini ya, dalam human nilai-nilai kemanusiaan. Lalu nanti nilai agamanya inna akramakum itu indallahi atqakum. Jadi any nation, any tribe coba dibawa supaya menjadi orang yang bertakwa. Yang akan menyatukannya ialah ketakwaan tadi. Jadi usahanya ada di sini. Walaupun bangsanya apapun juga, dia muttaqin. Kalau dia benar-benar takwa, dia tidak akan menipu. Walau diberi apapun juga facility. Jadi kita masih jauh. Tapi sekali lagi jangan give up. Kita sendiri mu'alaf, baru saja tahu Quran kan. Mu'alaf kita nih. Betul tak? Kan? Dr. Zakir Naik pun beritahu dalam salah satu YouTube-nya. Sebab ketika orang bertanya, you are very lucky because you born in Muslim family. Bagaimana dengan saya? Dia kata Hindu. Dia kata, I was also just follow blindly saja, macam you. Tetapi dia kata, setelah itu saya membaca, berfikir dan sebagainya. Akhirnya saya jadi berubah. Maknanya tidak boleh kita jadikan alasan keadaan kita. Mesti setiap orang dianugerahkan oleh Allah fasiliti yang sama. Tinggal kita mau ataupun tidak. Nah, kalau bangsa yang lain dia tetap dia mukmin, dia tahu ini ada penipuan. Dan sebagai seorang mukmin sangat sedar kewajiban dia apa? Al-amru bil ma'ruf. Nah, kesadaran itu kan belum ada. Berarti belum ada itu imannya. Kita sudah baca antara ayat yang kita rujuk surah 9 ayat 71 kan. Wal mu'minun wal mu'minat ba'dhuhum awliya'u ba'd. Wal mu'minun wal mu'minat tanpa mengambil ciri bangsa nih. Wal mu'minun wal mu'minat identitasnya itu. Ba'dhuhum awliya'u ba'd. Apa aktiviti mereka? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nah, kalau memang ada iman dia pasti ke situ. Kedua, kalau ada iman dia tidak akan bekerja sama menolong, membantu orang yang melakukan ithmun wal udwan, dosa dan permusuhan. Surah 5 ayat 2 kan. Sebaliknya Allah memerintahkan kepada every mu'min and mu'minat tanpa mengambil apa bangsa dia dan suku dia, wa ta'awanu ala apa? Alal birri wat taqwa. Itu perintah. Ada kedua larangan, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Menipu tu ismun ke ataupun birrun? Ismun. Jadi kalau ada iman, dia tahu oh ini ismun, itu birrun. Nanti ketika sekarang ini gelap ke entah samar-samar. Blackout ya entah apa. Jadi tidak tahu mana ismun, mana birrun. Astagfirullahaladzim. Jadi kita perlu pada pencerahan, tanwir qalbun nas, aqlun nas. Dengan apa? Bil Quran. Baik. Ayo kita start saja. Bukan generasi kita, mudah-mudahan mungkin 2 generasi berikutnya. Begitu kata Rasulullah SAW ketika di Taif kan. Saya mengharapkan kata Rasulullah apa? Min aslabihim, cucu cicit mereka, bukan orang yang hidup hari ini. Mungkin kita tidak akan melihat hasilnya, tetapi kita serahkan kepada Allah. Yang penting setiap mukmin mesti ada usaha untuk menegakkan kalimat Allah dengan kemampuan masing-masing. Taib, terima kasih.